Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Mister Ihsan selalu berdoa agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita bahasa Inggris dengan tema holiday atau hari libur bagian pertama atau bagian 1. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa hal yang biasanya dilakukan pada saat liburan. Yang pertama, playing football. Nah, playing football ini bermain sepak bola. Yuk, diulangin. Playing football. Ya, playing football. Bermain sepak bola. Yang kedua, ada playing volleyball. Playing volleyball. Oke, bermain volley. Yang ketiga ada playing chess. Playing chess, bermain catur. Ayo, ada yang sudah bisa bermain catur apa belum ini? Karena ke depan kita akan juga adakan perlombaan catur ya anak-anakku sekalian. Lalu yang keempat ada fishing. Fishing itu memancing. Nah, siapa yang sudah pernah memancing? Pasti sebagian besar dari anak-anakku sekalian sudah pernah memancing meskipun hasilnya ikannya cuma segini. Cuma kecil-kecil. Nah, fishing itu memancing. Kita lanjutkan yang nomor 5. Cooking. Nah, memasak. Di sini ada gambar seorang laki-laki memasak. Jadi memasak itu bukan cuma buat ibu-ibu atau anak-anak perempuan, tetapi lelaki atau anak laki-laki juga harus bisa memasak agar dapat membantu orang tuanya nanti. Ingat, cooking, memasak. Sekali lagi, cooking, memasak. Nah, kita lanjutkan lagi. Walking around. Walking around yang artinya jalan-jalan di sekitar. Siapa yang sering jalan-jalan di sekitar rumah, di taman, atau di berbagai tempat? Nah, pasti kalian sudah pernah melakukan ini. Meskipun jalan-jalan juga di ladang, mister. Di ladang, di kebun. Nah, itu namanya jalan-jalan, walking around. Kita lanjutkan lagi. Ada gimnastik, artinya senam. Gimnastik. Oke, gimnastik artinya senam. Kita sudah sering melakukannya dulu bersama-sama ketika sebelum pandemi ini menyerang. Nah, sering sekali. Ini ada foto ketika kita melakukan kegiatan senam di hari Jumat. Nah, pasti kalian sudah rindu sekali kegiatan ini ya, anak-anak. Lanjutkan. Di sini ada farming, berkebun. Farming, berkebun. Nah, farming ini, di gambar ini ada sebuah kebun stroberi dan anak laki-laki membawa 2 keranjang dan isinya full atau penuh stroberi. Siapa yang sudah pernah makan stroberi? Hayo. Nah, pasti kalian semua, ya nggak semua ya, hampir semuanya sudah pernah makan stroberi. Dan ketika kalian punya kebun di samping rumah, di belakang rumah, coba kalian menanam buah-buahan yang menurut kalian itu mudah untuk ditanam. Seperti buah apa ya yang mudah ditanam itu? Buah jeruk. Karena kalian setiap hari makan jeruk, ada bijinya, kalian tanam. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Ingat, farming, berkebun. Kita lanjutkan lagi. Writing a story. Nah, writing a story, di sini tulisannya reading a story. Nah, bacanya writing a story, yang artinya adalah menulis cerita. Siapa yang suka menulis? Nah, pada kali ini writing a story itu adalah menulis cerita. Cerita apa? Cerita apa saja. Bisa fabel, bisa cerita sehari-hari, bisa cerita dengan hewan piaraan, cerita dengan orang tua, dan lain macam sebagainya. Ingat, writing a story, menulis cerita. Kita lanjutkan lagi. Drawing and painting. Nah, sekali lagi, drawing and painting, menggambar dan mewarnai. Nah, untuk menggambar dan mewarnai ini pastikan anakku sekalian pada tempatnya. Jangan mencoret-coret tembok. Kalau mencoret-coret tembok itu kan tidak tepat. Karena tembok fungsinya bukan untuk digambarin. Kecuali kalau kalian ke depan mau
mengecatnya sendiri. Nah, pasti dimarahin orang tua juga ketika kalian nulis di tembok atau menggambar di tembok. Nah, ketika ingin menggambar dan mewarnai, paling tidak kalian punya buku ataupun buku menggambar. Ingat, drawing and painting itu menggambar dan mewarnai. Kita lanjutkan lagi. Going to the museum. Going to the museum. Pergi ke museum. Ada yang sudah pernah pergi ke museum? Nah, jawabnya di kolom komentar ya anak-anak sekalian. Ingat, going to the museum itu adalah pergi ke museum. Kita lanjutkan lagi. Going to the zoo. Going to the zoo. Pergi ke kebun binatang. Nah, siapa yang sudah pergi ke kebun binatang? Karena di kebun binatang itu sudah pasti akan banyak sekali hewan-hewan yang tidak kita jumpai di sekitar rumah. Seperti gajah, harimau, ada juga monyet, ada juga kura-kura, gorila, singa, dan lain macam sebagainya. Ingat, going to the zoo artinya pergi ke kebun binatang. Yuk kita lanjutkan lagi. Storytelling. Nah, selanjutnya storytelling ini artinya mendongeng. Ingat, storytelling mendongeng. Biasanya yang mendongeng itu kan orang tua kalian. Nah, itu bahasa Inggrisnya storytelling atau mendongeng. Kita lanjutkan lagi. Biking. Tulisannya biking tapi membacanya biking. Nah, biking ini adalah bersepeda. Ketika kalian memiliki sepeda dan kalian jalan-jalan menggunakan sepeda, itu namanya biking atau menggunakan sepeda. Dan selanjutnya ada swimming. Nah, swimming ini berenang. Kita juga sudah pernah kan berenang di kolam renang di Abu Nawas yang paling dekat. Nah, swimming artinya berenang. Siapa yang bisa berenang? Ya, pasti kalian sebagian besar bisa berenang ketika airnya itu hanya selutut. Ya, swimming, berenang. Kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai. Nah, jadi seperti itu, demikian materi ini Mr. Ihsan sampaikan. Tetap semangat dalam belajar meskipun pandemi ini belum berakhir. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Cuci tangan pakai sabun ketika keluar rumah menggunakan masker. Dan jangan lupa jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa dan belajar bersama seperti biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mr. Ihsan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.